Guys, kalian sadar nggak sih? Akhir-akhir ini, nama Indonesia tuh sering banget muncul di berita internasional. Bukan cuma soal politik atau bencana, tapi soal hal-hal besar yang nyangkut masa depan dunia. Dan makin kesini, dunia tuh bukan cuma mengamati Indonesia, tapi mulai bergantung sama negara kita. Beneran, ini bukan sekedar kata-kata penyemangat. Tapi fakta yang kebayang jelas, dari laporan resmi Lembaga Dunia tahun 2024 sampai 2025, kalau dulu Indonesia sering dianggap negara berkembang yang posisinya di tengah-tengah aja, sekarang narasinya berubah total. Dunia lagi masuk fase yang penuh kekhawatiran, konflik global makin sering, persaingan Amerika versus China makin panas, energi makin mahal, dan rantai pasok dunia berantakan. Di tengah kondisi kacau itu, Indonesia tiba-tiba muncul sebagai negara yang stabil, kaya sumber daya, punya pasar besar, punya tenaga kerja muda, dan ekonominya tumbuh konsisten di antara negara G20 selain India. Yang bikin menarik adalah, perubahan ini bukan sesuatu yang datang tiba-tiba. Semua lembaga besar seperti IMF dan Bank Dunia udah ngikutin grafik ekonomi Indonesia selama lebih dari 10 tahun. Dan kalian pasti sering kepikiran, kenapa justru sekarang dunia mulai serius memperhitungkan Indonesia? Apa karena ekonomi kita makin kuat? Apa karena Indonesia punya bahan yang negara lain butuhin? Atau karena Indonesia sekarang punya posisi politik yang dihormati oleh banyak pihak? Faktanya, semua itu benar. Dan lebih dari itu, Indonesia lagi berada di posisi yang jarang dimiliki negara lain. Netral di tengah konflik global, tapi tetap punya kekuatan besar di sektor-sektor strategis dunia. Di video ini, gue bakal ceritain ke kalian 5 alasan kenapa dunia mulai bergantung sama Indonesia. Dan gue juga bakal kasih gambaran kenapa negara-negara besar mulai ngejar Indonesia buat kerjasama, investasi, bahkan diplomasi. Jadi tarik napas dulu, santai, dan siap-siap kaget. Karena setelah kalian dengar satu persatu alasannya, kalian bakal ngerasa, oh, pantes dunia sekarang butuh Indonesia. Kalau kita ngomong soal kebutuhan dunia, semuanya tuh lagi lari ke arah teknologi hijau. Mobil listrik, baterai, energi terbarukan, smelter modern, dan industri AI yang butuh server besar. Nah, semua teknologi itu butuh satu hal yang sama, yaitu mineral kritis. Dan tebak siapa yang punya salah satu cadangan terbesar di dunia? Ya, Indonesia. Cadangan nikel kita itu termasuk yang paling besar di planet ini. Indonesia sekarang menguasai lebih dari 50% pasokan nikel dunia. Ini bukan sekedar punya banyak nikel, tapi kita punya bahan baku yang bikin mobil listrik bisa hidup. Nikel Indonesia dipakai Tesla, dipakai CATL, dipakai pabrik mobil listrik seluruh dunia. Karena itu negara-negara besar mau nggak mau harus bekerja sama. Bahkan Amerika yang biasanya milih partner, mulai mencari akses ke nikel Indonesia karena kebutuhan mereka buat industri EV makin besar. Yang bikin dunia makin bergantung adalah Indonesia udah nggak mau lagi cuma ekspor bahan mentah. Pemerintah bikin aturan hilirisasi sejak 2020. Dan hasilnya kerasa banget di 2024-2025, pabrik baterai mulai bermunculan. Smelter makin banyak, dan Indonesia sekarang naik level dari negara penjual bahan mentah jadi negara produsen bahan setengah jadi. Ini bikin dunia makin butuh Indonesia. Karena mereka sulit cari negara lain yang bisa suplai sebanyak ini. Selain nikel, Indonesia juga punya tembaga di Papua dan Sumbawa. Dan tembaga ini makin mahal karena dipakai dalam jaringan listrik global dan chip. Bank Dunia bilang bahwa permintaan tembaga dunia bakal naik 2 kali lipat sebelum ke 2030. Artinya posisi Indonesia di bisnis tembaga bakal makin penting. Belum lagi kita punya timah terbesar kedua di dunia. Dan timah itu dipakai buat solder elektronik. Kalau dunia butuh chip, berarti dunia juga butuh timah, dan Indonesia adalah salah satu pemasok paling stabil. Jadi tanpa sadar, dunia tuh lagi nyetok masa depan dari Indonesia. Mau listrik murah, Indonesia punya mineralnya. Mau mobil listrik, Indonesia punya bahan bakunya. Mau stabilin industri teknologi, lagi-lagi Indonesia lah kuncinya. Makanya negara-negara dari Korea, Jepang, Cina, sampai Eropa sekarang berlomba-lomba bikin pabrik di sini. Karena mereka ngerti satu hal sederhana. Tanpa Indonesia, teknologi masa depan dunia bakal jalan lebih lambat. Kalau dunia bergantung pada ekonomi Indonesia, itu bukan cuma karena sumber daya, tapi karena Indonesia adalah salah satu mesin pertumbuhan ekonomi Asia. Data IMF tahun 2025 bilang
Indonesia termasuk negara dengan pertumbuhan paling stabil di G20. Bahkan, di tengah tekanan global yang bikin banyak negara anjlok ekonominya, yang bikin Indonesia menarik di mata dunia adalah stabilitas. Negara lain kayak Jepang lagi turun, Eropa banyak yang masuk resesi teknikal, sementara Indonesia tetap tumbuh di 5%. Ini bukan angka kecil. Ditambah lagi jumlah penduduk Indonesia itu 280 juta, pasar terbesar keempat di dunia. Bank Dunia menyebut Indonesia sebagai the new consumption powerhouse. Artinya, perusahaan global seakan bilang, kalau mau survive, masuklah ke pasar Indonesia. Selain itu, Indonesia juga dianggap penyeimbang Asia di bidang politik dan ekonomi. Kita nggak terlalu condong ke Amerika, nggak terlalu condong ke Cina, tapi diterima oleh dua-duanya. Posisi netral ini jarang banget dimiliki negara lain. Dan justru karena itu, dunia merasa lebih nyaman menjadikan Indonesia pusat kerjasama. Dunia itu nggak cuma bergerak karena uang, tapi juga karena arus barang. Dan kalian pasti tahu, Indonesia ini berdiri tepat di jalur perdagangan paling penting di dunia, yaitu Selat Malaka, Laut Natuna, dan jalur Alki. Lebih dari 40% perdagangan laut dunia lewat wilayah Indonesia. Artinya setengah ekonomi global lewat depan rumah kita. Bayangin kalau tiba-tiba ada masalah di jalur ini, harga barang di Amerika, Eropa, Afrika, semuanya bisa naik drastis. Itu artinya dunia mau nggak mau bergantung sama stabilitas maritim Indonesia. Inilah yang bikin banyak negara datang ke Jakarta tiap tahun cuma untuk jalin kerjasama keamanan laut. Jadi bukan cuma kaya sumber daya, tapi kita juga menjaga pintu utama perdagangan dunia. Karena dunia makin tegang sejak 2023 sampai 2025. Mulai dari Laut Merah yang rusuh sampai Taiwan yang panas, jalur Indonesia jadi semakin penting karena dianggap jalur paling aman. Perusahaan-perusahaan pengiriman barang mulai memilih jalur Asia Tenggara daripada Timur Tengah, dan Indonesia jadi pusat rutenya. Makanya Jepang, Australia, Amerika, dan Eropa sekarang memperkuat kerjasama maritim dengan Indonesia. Mereka sadar kalau perdagangan dunia bisa berhenti kalau jalur Indonesia bermasalah. Stabilitas Indonesia berarti stabilitas ekonomi dunia. Dan di mata dunia, negara yang punya pengaruh sebesar ini bukan negara biasa. Ini negara yang harus dihormati, dijaga hubungannya, dan dijadikan partner utama. Dunia sedang panik soal energi. Harga minyak naik turun nggak jelas, konflik di Timur Tengah bikin pasokan nggak pasti, dan negara-negara besar dipaksa mempercepat transisi energi. Di tengah kondisi itu, Indonesia muncul sebagai negara yang punya dua hal penting, yaitu energi fosil yang stabil dan energi hijau yang besar. Indonesia masih punya cadangan batu bara besar, dan jadi salah satu pengekspor terbesar di dunia. Tapi yang bikin dunia makin bergantung bukan cuma batu baranya, tapi sumber energi masa depan seperti panas bumi atau geothermal. Indonesia punya potensi geothermal terbesar di dunia menurut IRENA, mencapai lebih dari 29 gigawatt. Ini energi yang super bersih dan jadi rebutan negara-negara yang mau capai target emisi. Selain geothermal, Indonesia juga punya potensi tenaga surya dan angin yang besar. Makanya perusahaan-perusahaan energi besar dari Amerika, Jepang, dan Eropa mulai investasi PLTS dan PLTB di Indonesia. Mereka tahu kalau Indonesia ini bakal jadi pabrik energi hijau Asia. Ini bikin Indonesia jadi negara yang tidak hanya mengekspor energi, tapi juga bisa jadi produsen energi masa depan. Dan dunia butuh negara seperti ini. Karena kalau energi murah dan bersih tersedia, perusahaan-perusahaan global bisa pindah pabrik ke Indonesia. Itu sebabnya banyak pabrik teknologi mulai melirik Indonesia sebagai tempat produksi. Dengan energi yang stabil dan murah, Indonesia bisa jadi pusat manufaktur baru dunia. Dan negara-negara yang kurang energi akan bergantung pada kita. Semua negara butuh energi, dan Indonesia punya jawabannya. Itu bikin posisi kita makin penting di mata dunia. Yang bikin Indonesia makin penting bukan cuma kekayaannya atau ekonomi yang besar, tapi sikap politiknya yang stabil. Di saat negara lain suka ribut, berubah arah, atau agresif, Indonesia tetap konsisten dengan prinsip non-blok, damai, dan fokus kerjasama. Lembaga dunia seperti ASEAN, G20, PBB sering nyebut Indonesia sebagai jembatan antar negara besar. Kita bisa bicara baik sama Amerika, tapi juga akrab dengan Cina. Kita kerjasama dengan Eropa, tapi hubungan sama Timur Tengah juga hangat. Indonesia ini kayak mediator yang disukai semua pihak. Karena dunia lagi dipenuhi konflik geopolitik, negara seperti Indonesia itu langka.
Negara-negara besar butuh partner yang bisa dipercaya, netral, dan kuat di kawasan. Dan Indonesia masuk kategori itu. Peran Indonesia di ASEAN juga besar banget. Tanpa Indonesia, ASEAN bisa pecah atau kehilangan arah. Stabilitas Asia Tenggara banyak ditopang Indonesia. Itulah kenapa negara-negara seperti Jepang, Australia, dan Amerika sekarang intens meningkatkan kerjasama diplomatik ke Jakarta. Selain itu, Indonesia juga punya track record bagus dalam menyelesaikan konflik, termasuk di Rohingya, Afghanistan, dan Palestina. Tahun 2025, Indonesia kembali diapresiasi karena bisa tetap netral dan tetap vokal membela kemanusiaan without making enemies. Itu bikin dunia nyaman bekerja sama dengan kita. Dan ketika dunia nyaman, dunia pun bergantung. Bergantung pada pendapat Indonesia, keputusan Indonesia, posisi Indonesia. Karena stabilitas Indonesia berarti stabilitas kawasan, dan stabilitas kawasan berarti keamanan perdagangan dan ekonomi global. Mungkin itu penjelasan dari 5 alasan dunia mulai bergantung sama Indonesia. Kita punya sumber daya, stabilitas politik, dan ekonomi. Namun bukan berarti kita harus bereforia tinggi, karena di balik kelebihan itu ada tanggung jawab besar, yaitu cara kita mengelolanya. Kita tidak bisa pungkiri itu yang masih menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintahan Indonesia. Kalau kalian setuju nggak 5 alasan tadi? Coba komen di bawah.